Bapa di dalam sorga, pakailah kesempatan ini untuk kami bisa mendengar firman-Mu. Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kami, supaya kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa menangkap kehendak-Mu atas pribadi kami masing-masing. Hamba-Mu Tuhan, untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan sederhana, mudah dimengerti, dan setiap kami diberkati. Tuhan yang menghalau segala gangguan, segala hal-hal yang bisa memecah perhatian kami. Kami menyerahkan waktu kami mendengar firman-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, berdoa, memohon semua ini. Amin. Shalom. Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan, tapi bukan berkhotbah seperti di mimbar ya. Karena saya suka kalau ketika saya sampaikan firman Tuhan, khususnya mudah-mudi bisa bertanya, atau kalau saya tanya bisa menjawab, atau bisa menanggapi, bisa komentar atau apa ya. Jadi supaya lebih masuk kebenaran firman Tuhan, bisa lebih diresapi atau dimengerti ya. Baik, saudara-saudara kasih Tuhan, firman Tuhan malam hari ini diberi judul syarat mengikut Yesus. Mari kita membaca dasar firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Saya akan membacakannya. Saudara-saudara bisa sama-sama memperhatikannya. Kalau ada yang punya kitab lebih bagus lagi, jadi bisa sama-sama membacanya di dalam hati. Saya akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu, tahun yang lalu, akhirnya tahun 2020. 2020 itu ketika COVID-19 mewabah ya, mulai dari Cina, Wuhan, sampai terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Wah, ketika lagi tinggi-tingginya ya kasus COVID itu, banyak yang mati ya, banyak yang terinfeksi, sehingga berduyun-duyun orang cari rumah sakit, sampai antri, saudara, sampai tidak dapat. Akhirnya waktu itu saya dengar di berita, pemerintah Cina membangun 10.000 rumah sakit. Saudara, di Palawan ada berapa rumah sakit?
Ada 10? Mungkin nggak nyampe 10 ini. Ini dibangun 10.000. Banyak nggak? Rumah sakit 10.000. Wih, banyak sekali ya. Banyak sekali. Kenapa, saudara? Nggak cukup menampung pasien. Pasiennya banyak. Tiap hari bergelimpangan orang yang terpapar, saudara. Jadi waktu itu di berbagai negara ya, itu keadaannya sepertinya panik, karena masing-masing negara yang menanggulangi orang-orang atau keluarganya supaya bisa disembuhkan, supaya wabah ini bisa dibasmi, diberantas. Jadi di dunia kesehatan, ya, di dunia medis itu waktu itu diperlukan sekali, sangat mendesak apa? Tenaga medis, ya, yang bisa merawat pasien, menolong, dan juga tenaga dokter, ya, termasuk ya tenaga medis itu dokter, mantri, perawat, dan semua ya tenaga kesehatan sangat diperlukan karena kekurangan sekali. Kalau ada ribuan pasien, kalau cuman tenaga kesehatannya cuman beberapa puluh atau berapa ratus, kurang, saudara. Bagaimana satu orang bisa menangani 10 atau 20 orang satu orang? Bagaimana kalau satu orang harus melayani 100 orang? Wah, susah ya. Jadi sangat diperlukan, mendesak tenaga medis pada waktu itu, saudara. Nah, saya bukan mau cerita COVID, saudara. Itu bandingannya. Nah, kalau saudara sekarang kan COVID sudah mereda nih, ya, mereda di mana-mana. Di Indonesia juga pembatasan itu sudah dicabut, ya. Walaupun kita harus tetap waspada, ya. Nah, menurut saudara, ya, saat ini tuh apa sih yang mendesak, yang diperlukan? Apapun boleh, ya. Pendapat saudara terserah. Kalau menurut saya, Pak, sekarang yang diperlukan itu tenaga arsitek, Pak, untuk arsitek maupun sipil supaya bisa membangun, atau apa, dokter, Pak, masih banyak mendesak, ini kebutuhan mendesak, atau apa, coba kebutuhan mendesak saat ini. Yang paling mendesak, ya, jangan nanggung-nanggung. Apa? Juru masak, Pak. Untuk masing-masing orang bisa masak kan? Gak perlu juru masak. Bukan mendesak itu. Paling enggak saudara bisa masak kan? Indomie, mie instan. Siapa di sini nggak bisa masak mie instan? Saya, Pak, nggak bisa. Masak air aja gosong. Maksudnya tuh ketiduran, airnya habis. Pernah begitu, saudara? Masak air, habis airnya, ketiduran, gosong itu pancinya. Apa coba? Apa kebutuhan mendesak sekarang? Ya? Apa? Tenda? Pemda seperti apa maksudnya? Pemerintah daerah. Harusnya seperti apa? Harusnya di mana-mana ada Pemda gitu. Yang harus bertanggung jawab atas terjadi. Contohnya yang harus diikuti. Oh. Maksudnya Pemda yang serius kerjanya gitu. Bagus. Iya, benar itu. Ya. Tetapi berarti bukan Pemdanya yang dibutuhkan,
Agraria. Kesungguhannya kalau kebutuhan mendesak mah ya di mana-mana ada Pemda. Banyak. Kan tadi kita tenaga kesehatan diperlukan mendesak ya. Akhirnya yang nggak sekolah kesehatan juga asal bisa-bisa sedikit udahlah direkrut. Udah. Karena mendesak ini keburu pasien pada mati ini. Nah, jadi diperbanyak tenaga kesehatannya. Nah, yang saya maksud itu kebutuhan yang mendesak yang perlu banyak. Kalau cuma 10 orang, 20 orang walaupun serius kurang. Pemda misalnya. Ada yang serius sungguh-sungguh menata kota atau menjalankan tugasnya dengan serius. Tetapi perlu diperbanyak enggak? Sampai sebanyak-banyaknya. Karena ada kebutuhan yang mendesak. Presiden perlu 10 enggak? Presiden 1 Pak. Apa sih yang diperlukan, yang dibutuhkan banyak dan mendesak? Apa coba? Polisi kira-kira gimana? Tentara? Nah, silakan saudara pikirkan. Tetapi kalau dunia kan ada dunia fisik atau lahiriah, ada dunia, ada rohani ya. Coba kalau ke dunia rohaninya atau bicara tentang kerohanian, apa yang dibutuhkan mendesak? Ya, yang keras mandi. Jangan malu-malu. Yang keras Wandi. Nggak apa-apa. Profesi apa yang paling mendesak saat ini? Kalau benar, puji Tuhan. Kalau saya disorakin nanti. Enggak. Ya? Iya. Ya. Memberitakan firman Tuhan itu siapa? Ya? Misionaris. Menginjil. Kenapa mendesak? Kenapa Dan mendesak? diperlukan banyak. Jauh daripada Tuhan itu Iya. bukan para saudara sama Tuhan itu memberikan firman Tuhan agar banyak orang yang beriman. Ya, saya bisa menangkap maksudnya. Dunia sudah semakin menjauh dari Tuhan. Dunia atau orangnya? Orangnya ya. Sekarang penduduk dunia makin banyak atau makin sedikit? Banyak. Makin banyak dari tahun ke tahun ya. Anak yang baru lahirkan 10 tahun kemudian udah mau naik SMP ya. Kalau orang-orang yang dewasa tambah tua. Muncul lagi generasi baru. Yang mati dengan yang lahir nggak seimbang ya. Lebih banyak yang lahir ya, seperti itu. Jadi 1, penduduk dunia tambah banyak. 2, tadi menjauh dari Tuhan. Kenapa Wandi mengamatinya seperti apa? Mengatakan menjauh dari Tuhan itu melihatnya dari apa? Ya? Semakin banyak orang yang melakukan kejahatan. Makin banyak orang yang dari dulu juga banyak orang yang melakukan kejahatan. Sekarang kan karena dunia semakin alat teknologi semakin Tambah banyak. Seperti yang diposting Yesman itu. Yang mana? Yang organ-organ Iya, tubuh. yang di Makassar ditangkap itu anak-anak tuh. Saya dapat yang lebih mengerikan, cuman saya nggak posting. Saya dapat dari Pak Dedi. Saya bilang Pak Dedi jangan diposting, ngeri. Karena dipotongnya lagi hidup loh orang. Iya. Oh. Adik-adikmu jaga ya, adik-adikmu ya. Iya, benar, banyak orang gila sekarang. Iya. Dipotong. Hati-hati makanya ya kalau punya anak kecil, Iya, anak kecil. punya remaja itu hati-hati, jangan dibiarkan sendiri kemana, diculik orang nanti ya.
karena sindikat ini dia ya, karena uangnya besar gitu ya. Nah, terus apa lagi coba? Sebenarnya nggak usah jauh-jauh, Wani. Lihat aja di sini. Mana itu yang 60-an sekitar, mudah-mudi yang jumlahnya 60-an tuh. Kalau kita lihat daftar yang pernah hadir, pernah ibadah di sini, mana sekarang? Hujan, Pak. Bukan. Saya yakin bukan karena hujan. Karena apa coba? Tidak hadir malam ini. Karena jauh. Karena jauh di kampung. Oh, jauh dari kosnya. Ada grup jemputan. Kenapa Sama saya. diumumkan siapa yang mau dijemput? Tidak ada yang mau. Oh, Tinggal karena duduk kan. Mia nggak masuk grup jemputan karena punya motor. Yang nggak Oh. punya motor semua ada di grup Kalau jemputan. yang biasa datang sendiri tidak dimasukkan ke grup jemputan. Ada grup Kalau jemputan. di WA kami itu ada yang namanya grup jemputan. Jadi orang-orang yang biasa dijemput tuh biasanya komen kalau ditantang. Siapa nanti yang mau hadir? Saya bu, gitu. Nah, jadi nanti jam 6, setengah 6 udah dijemput. Kalau hari ini tidak ada satu orang pun. Kalau saya ingin ketemu berarti saya harus ke sana. Terus liburan seperti apa sih yang dibutuhkan gitu? Yang dibutuhkan. Terus yang paling pentingnya kira-kira berapa bulan sekali butuh liburan? Setahun sekali? Kalau setahun sekali saya ya masih oke lah, tahun sekali. Tahun sekali kan akhir tahun baru, Natalan kayak kemarin pulang. Tapi jangan keterusan sampai mau Natal lagi. Nah, ya setiap orang punya kepentingan ya, mau berlibur, mau bekerja, mau usaha, mungkin mau lakukan apapun bebas ya, tidak ada yang melarang ya, kecuali orang tuanya yang melarang. Ada juga yang mungkin nggak ngapa-ngapain, cuman males. Ada nggak? Banyak ya. Tidak hadir malam ini, nanti aja minggu depan. Atau males, dari minggu ke minggu males, bisa saudara, bisa. Tapi kalau ngebasok, wah semangat ya, tidak ada alasan. Seperti itu. Jadi setiap orang punya kepentingan, dan terutama setiap orang itu punya pikiran ya, memikirkan
kemudian akhirnya sampai kepada keputusan. Iya, orang tuh seperti itu. Mikir, saya mau ini. Dipikir-pikir, nggak jadi ya. Nah, itu keputusan. Tapi setelah mikir, menarik nih. Saya mau ini. Ya udah, memilih, putuskan. Nah, seperti itu. Hidup manusia tuh seperti itu, Saudara. Ya. Saudara, seperti yang dikatakan Wandi tadi, kebutuhan mendesak zaman sekarang ya. Orang-orang yang mau bermisi, misi Kristus. Ya. Apa itu? Misi Kristus. Siapa yang tahu istilah-istilah Kristus yang pernah mengatakan ke murid-muridnya? Saya kasih clue ya supaya diteruskan. Mari ikut aku akan menjadikan kamu. Ya. Yang keras, betul itu. Yang keras apa? Maklum saya udah tua, kurang dengar. Apa? Nah, itu penjala manusia bukan penjala ikan. Maksudnya apa coba? Maksudnya apa? Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Maksudnya apa? Ya. Nah, itu. Gimana caranya membawa orang kepada Tuhan? Beritakan Injil. Beritakan Injil. Injil itu apa? Coba. Injil itu apa? Siapa yang bisa menjelaskan Injil secara lengkap? Kalau misalnya ada orang ya, saya mau menginjili nih, teman saya. Apa yang diomongin? Coba. Iya apa? Kitab nih, firman Tuhan. Nih, kitab. Saya mau omongin semua. Apa? Coba. Kalau misalnya saudara ya, sesudah dengar firman Tuhan tergerak. Saya mau memberitakan Injil nih. Ada teman saya. Apa yang mau saudara omongin? Coba. Kalau coba apa yang mau diomongin coba. Ayo Wandi, paparkan. Datang misalnya, halo friend, long time no see. Hai bro, ya. Bro dulu, hai bro. Kalau ada temennya Chinese misalnya, hey guys, cukup lama nggak ketemu. Terus saudara mau ngomong apa coba sesudah itu? Coba, kan tujuannya ketemu dia mau memberitakan Injil loh, bukan ngajak makan bakso, bukan, ya, memberitakan Injil. Kalau ngajak makan bakso gampang sekali kan? Kita makan bakso yuk, lapar nih, bakso di sana enak, gini, gampang. Coba kalau mau memberitakan Injil apa? Coba ngomongnya gimana coba? Apa intinya aja yang mau disampaikan apa? 1, 2, 3, coba apa? Hah? Coba. Ini harus tahu, kalau enggak gimana mau memberitakan Injil? Tentang kelahiran. Tentang kelahiran kamu di Seko. Boleh juga sih pembukaan. Saya nih orang Seko, lahir di Seko. Coba. Kalau menurut kamu Yesus lahir di mana? Kan yang diceritakan itu Injil tuh. Ya. Injil tentang kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya, betul sih. Betul, dia. Cuman dia udah loncat satu stepnya dilewat. Langsung ke Yesusnya dia. Dia langsung ke Yesus. Jadi apa Wani? Kelahiran terus Kematian Yesus. Udah itu aja. Terus temannya gini, oke, saya udah tahu. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, Tuhan Yesus salibkan, mati dan bangkit. Salaman. Bisa. Nama Yesus itu adalah juru selamat. Oh ya.
Yesus juru Tidak selamat. ada yang dapat datang daripada tanpa melalui Yesus Kristus. Ya. Kenapa Tuhan Yesus juru selamat? Katanya, ditanya. Ya. Saya juga punya juru selamat. Nah, Iya Pak, punya juru selamat, tapi yang lebih menyelamatkan itu adalah Tuhan. Yang lebih menyelamatkan. Yang lebih menyelamatkan. menurutmu, kata dia, menurutku, jalan keselamatan itu gini. Menurutku, jalan keselamatan itu gini. Kamu gantian diinjili sekarang. Kalau kamu mau selamat ya, dia ceritakan keyakinan dia. Nah, gimana tuh? Ya, kita tidak usah berdebat dengan siapapun. Tugas kita memberitakan Injil. Tetapi kalau saudara mau memberitakan Injil, saudara harus tahu yang diberitakan itu apa. Kalau saudara tidak tahu, ya kita harus punya dasarnya Alkitab, bukan pendapat kita loh ya, bukan pemikiran kita, tapi pendapat Alkitab atau firman Tuhan. Salah satu contohnya misalnya 1 Korintus 15. Mari buka 1 Korintus 15. Ayat 1. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Rasul Paulus mau mengingatkan apa tadi? Tuh kan bisa ngeblank baru baca satu ayat juga. Ini Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Korintus, mau mengingatkan apa? Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima. Artinya jemaat Korintus sudah terima Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus ketika nulis surat ini, ayat ini, dia mau mengingatkan lagi tentang Injil dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Karena itu namanya Injil keselamatan. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu itu apa? Ayat 3, sebab yang sangat penting telah, berarti sudah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Yang sangat penting itu apa? Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya, tidak suka berita firman Tuhan, marah-marah. Apa? Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya, jadi yang pertama harus diberitakan, semua manusia berdosa. Tanya dulu sama teman atau siapapun kalau ketemu, kamu percaya nggak semua orang itu berdosa? Nah, tunggu jawabannya. Dia jawab apa? Ya iyalah berdosa. Mana ada yang nggak berdosa? Nah, berarti dia setuju semua orang telah berbuat dosa. Terus dosa itu ada hukumannya. Nah, itu toh. Jadi manusia berdosa, kalau upah dosa itu maut, ya. Terus ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5,
bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi jangan lupa ya, bukan hanya memberitakan tentang kematian Yesus dan bangkit, tetapi problem manusia yang paling tidak bisa diatasi oleh manusia itu sendiri, dosa. Kalau orang berdosa, gimana mau lolos dari hukuman? Coba. Misalnya Ferdi Sambo membunuh, dosa toh? Gimana dia bisa lolos dari hukuman? Coba. Problem bagi dia. Sebenarnya tanpa sadar semua orang di dunia ini sedang mengantri kepada hukuman karena dosa. Kecuali ada orang yang berani mengatakan, saya tidak berdosa, saya orang yang suci dari sejak semula. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Karena firman Tuhan sudah mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kira-kira Injil ya. Tetapi saya di sini bukan membahas Injilnya, tetapi yang mendesak tadi ya. Siapa yang mau memberitakan Injil? Siapa yang mau bekerja bagi misi Kristus? Siapa yang mau menjadi pemberita Injil? Nah, itu ya. Kalau misalnya yang bicara sekarang di sini ya bukan saya, tiba-tiba misalnya Tuhan Yesus datang ya, terus bertanya kepada semua yang ada di sini, siapa yang mau mengikut aku untuk menjala manusia? Siapa yang mau aku utus? Coba jawab saudara apa? Maaf Tuhan. Tuhan kan ini ibarat sudah. Maaf Tuhan, saya mau pulang kampung dulu ya. Maaf Tuhan, bapak saya masih hidup. Nanti saya mau menguburkan dia dulu. Atau gimana? Jawab saudara. Kalau misalnya Tuhan Yesus hadir nih, menantang. Coba siapa di sini yang mau aku utus untuk menjadi penjala manusia? Coba, ada yang mau nggak? Angkat tangan coba yang mau, coba. Dari ujung kiri, terus itu Yakobus tinggi itu, berarti dia mau. Yakin ya, Yakobus? Nggak boleh pamitan dulu loh. Jangan lupa pamitan loh. Saya mau menghadiri pernikahan adik Pak. Wah, jangan. Ada lagi nggak? Siapa yang mau coba? Yesus tuh menantang, misalnya Tuhan Yesus datang beneran. Siapa di antara kamu yang mau kuutus menjadi penjala manusia? Coba. Apa jawab saudara? Ada? Ada yang mau? Ada? Ada? Selain Yakobus? Ada? Enggak ada ya. Enggak ada. Tadi itu Tuhan Yesus pakai saya untuk ngomong gitu, menantang saudara. Enggak ada yang mau ya. Kenapa tidak mau? Kenapa enggak mau? Coba. Mari lihat firman Tuhan yang tadi kita baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tuhan Yesus jawabnya apa? Ayo, mari ikut. Enggak gitu tuh.
Tuhan Yesus jawabnya di ayat ke-58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Coba, maksudnya kenapa? Kenapa Tuhan Yesus jawab begitu? Artinya kalau kita harus mengikut Tuhan itu kita harus menderita besar. Ikut menderita. Kita Memang? makanya kita tidak enak kalau kita memberitakan kabar baik. Tentunya kita akan menjumpai banyak cobaan-cobaan. Kalau kita siap menderita ya. Iya. Berarti nggak mau tadi karena nggak siap menderita. Dia nggak siap menderita, makanya nggak mau. Nah, memangnya di situ ada kata menderita. Tidak ada, tapi maksudnya begitu. Kalau menurut saya. Maksudnya menurut Wandi seperti itu ya. Setuju nggak? Kalau kalian semua punya tempat nggak untuk meletakkan kepala? Punya lah masing-masing. Punya Nah. bantal. Kalau bisa mah ya yang nyaman ya. Empuk, selimut tebal ya. Wah. Kalau bisa mah dibikin nyaman ya, nyaman. Apa ada nyanyiannya itu? Rumah kita sendiri lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Kalau memberitakan Injil, ikut Tuhan Yesus. Waduh, belasukan kemana-mana, ya sengsara. Tapi sebetulnya maksud Tuhan Yesus itu tidak punya tempat untuk meletakkan kepala itu ya. Artinya Tuhan Yesus itu siap kemanapun. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi ikatan. Kalau saudara terikat dengan kampung halaman, dengan rumah, dengan orang tua, sanak famili, keluarga, atau apa tuh? Kalau saudara mungkin punya harta warisan atau apa itu ya? Memang si jahat ini, jangan nyalain si jahat ya, belum tentu. Nggak bisa bermisi, nggak bisa. Gimana saudara bisa bermisi? Nanti diutus ke sana ke sini, nggak bisa. Kalau saudara terikat oleh apapun, ya nggak bisa bermisi, ya. Nah itu yang pertama Tuhan ingin memberitahukan. Syarat mengikut Tuhan Yesus itu saudara harus melepaskan ikatan yang membelenggu saudara. Yang membuat saudara tidak bisa bermisi apa? Coba pikirkan. Hanya saudara yang tahu. Saya nggak tahu. Coba. Kenapa ketika ditantang, mau nggak jadi penjala manusia? Mau nggak jadi pemberita Injil? Siap kemanapun, dimanapun, kapanpun. Seperti Coca-Cola. Kapanpun, dimanapun, siapapun, kemanapun. Silver Queen. Jadi atau dengan gampangnya begini ya, siapakah yang mau menyusul langkah Wilda? Coba, ada? Kayaknya Lisa nih. Oh jauh Pak saya mah. Jangan terburu-buru ya. Kalau Tuhan mau, Tuhan tuh mau loh mengutus siapapun. Cuman mau nggak kitanya? Siapa yang mau menjadi pemberita Injil?
ini kebutuhan mendesak. Begitu banyak orang yang tidak mencari Tuhan. Begitu banyak orang yang terhilang. Kalau dia tidak sempat mendengar berita Injil, percaya Tuhan Yesus, binasa oleh karena dosa. Tidak ada penebusan dosa selain di dalam Kristus Yesus. Siapa yang mau memberitakan jalan keselamatan di dalam Kristus kepada orang-orang? Begitu banyak, begitu banyak. Begitu banyak yang sakit DOSA, tetapi tenaga kesehatannya kurang. Tenaga pemberita Injilnya kurang. Nah, adakah yang mau? Adakah yang tergerak? Yesus sudah menyelamatkan kita, saya dan saudara-saudara. Saudara mau nggak dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk menyelamatkan orang lain? Mau nggak? Itu tantangannya. Kalau saudara ditantang Tuhan Yesus seperti yang ada di Alkitab ini, ya, apa jawab saudara? Coba lihat ayatnya yang ke-59. Nah ini, anggap aja ayat 59 ini Tuhan Yesus lagi bertanya kepada saudara, ya, ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Nah, orang itu yang di Alkitab itu jawab, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Nah, itu jawab orang itu. Saya sekarang diganti coba. Lalu ia berkata kepada Lisa, ikutlah aku. Lisa jawab apa? Tuhan, saya pulang ke Noling dulu ya. Lalu ia berkata kepada Arni, ikutlah aku. Saya mau menyelesaikan skripsi dulu tuh. Lalu ia berkata kepada Othniel, ikutlah aku. Mau praktek Skripsi udah selesai. Mau KKN gitu ya. Oh, mau KKN. Mau praktek ya nih. Tapi terserah Othniel jawabnya. Iya. Terserah Othniel. Othniel jawabannya. Bisa aja gini loh. Nggak KKN-KKNan, ini mendesak. Saya mau jadi penjalan manusia. Oh, itu mah udah luar biasa dah kalau begitu mah. Udah artinya tuh sama Tuhan Yesus tuh udah melekat. Ya. Kalau orang melekat sama Tuhan Yesus, dia tidak perlu yang lain. Percayalah. Perlu makan Pak, minum, iya memang. Tetapi itu bukan yang penting lagi. Ya. Maksudnya bukan yang dikejar, dicari dan diusahakan. Yang lain diabaikan, bukan ya. Justru sebaliknya. Kalau orang yang menyatu melekat dengan Yesus sehati sepikir, ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Nah, dia pasti mau mengikuti segala apa yang Tuhan mau. Seperti itu, ya. Jadi jawab orang ini apa? Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Boleh nggak sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus jawab di ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Setuju nggak saudara? Kalau nggak setuju boleh, nggak apa-apa. Ngomong, berpendapat, nggak apa-apa. Kita diskusi gitu. Setuju nggak sama Tuhan Yesus? Atau maksud Tuhan Yesus apa? Menjawab
atau berkata kepada orang tadi, biarkan orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Setuju nggak sama Tuhan Yesus? Silvi setuju? Setuju. Jadi saya mau menguburkan bapak saya dulu, nggak usah. Tuhan Yesus itu setuju. Biarin aja. Atau gimana? Makanya kan firman Tuhan itu dipikirkan, direnungkan, dipelajari. Maksudnya apa ya? Tuhan Yesus kan menantang orang, ikutlah aku. Tapi orang itu jawab, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ikut aku, kata Tuhan Yesus. Izinkan aku ngubur bapakku dulu. Terus Tuhan jawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Gimana tuh? Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini ada yang mau menanggapi? Ada? Maksudnya gimana? Setuju atau enggak? Bisa setuju? Kayak bingung juga Pak. Bingung ya? Mau disalahin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ngomong. Mau enggak setuju? Masa Tuhan salah? Maksudnya apa ya? Nah itu enggak mengerti toh, enggak mengerti. Tuhan Yesus selalu melihat yang terpenting, ya, terpenting di dalam hidup ini, ya. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan jiwa. Coba kalau menurut saudara, selain keselamatan jiwa, yang lebih penting apa? Ada? Saudara mau nggak dikasih harta yang banyak, emas segunung, tapi binasa? Mau nggak? Ya? Tapi bisa dinikmati selama di dunia beberapa tahun toh? Iya Pak, tapi kan cuma di dunia kita senang. Iya. Awalan ini kita menjadi itu Pak. Jadi emas segunung nggak lebih penting dari keselamatan jiwa ya? Ya, setuju nggak yang lain? Setuju. Atau lebih penting emas segunung Pak? Biar nanti saya di neraka biar. Ada kayak gitu? Nah, jadi pikiran Tuhan tuh itu. Kenapa terpenting? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini menderita, rela, mati, ya untuk itu, keselamatan jiwa. Penting. Penting itu. Itu menjadi misi Kristus. Coba baca di Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini apa? Coba. Markus 10 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan tuh menginginkan semua orang diselamatkan. Karena dia sudah mati untuk itu. Tetapi siapa yang mau memberitakan tadi? Manusia berdosa, manusia akan dihukum, mati, kekal, upah dosa maut. Tetapi Kristus datang, mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia,
dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dan Tuhan akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya, memberikan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya. Siapa yang memberitakan itu? Sedangkan yang belum dengar berita itu banyak. Jadi kebutuhan mendesak. Tetapi saudara tidak mau. Gimana tuh? Siapakah yang mau mengikuti atau menyusul langkah Wilda? Ada? Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Maksudnya begini, saudara. Jadi Tuhan Yesus itu keperluan orang tua mati udah biasalah dikuburkan. Tuhan tuh ingin yang mati memang mati, itu tidak bisa lagi diubah karena dosa ya mati. Dan semua orang pun sudah ditetapkan untuk mati, ya. Jadi yang lebih penting dari itu tuh bagaimana menghidupkan yang mati. Ya, pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Saudara, kalau saudara beritakan kerajaan Allah di mana-mana ya, terus ada orang percaya, nah dia tuh jadi hidup. Tadinya kan mati. Orang-orang berdosa itu mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosanya. Tetapi karena rahmatnya yang begitu besar, menghidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Jadi orang percaya itu disebut hidup, dihidupkan kembali. Nah, saudara, kalau saudara memberitakan Injil Kerajaan Allah kemana-mana, itu berarti saudara berusaha untuk menghidupkan. Nah, ini ada yang mati, saudara capek-capek dikuburkan. Bukan berarti orang nggak boleh dikubur loh ya, bukan. Ya silakan, kalau orang tua meninggal ya dikuburkan. Tetapi yang terpenting itu bagaimana memberitakan Injil supaya ada kehidupan-kehidupan baru di dalam Kristus. Nah, seperti itu. Ada penafsiran lain. Ini orang ditanya, ikutlah aku, izinkan aku mengubur bapakku dulu. Apakah bapaknya saat itu mati, jadi dia harus pulang dulu? Kan nggak dijelaskan. Jadi kemungkinan lah bapaknya belum mati, tetapi dia lagi nungguin bapaknya mati dapat warisan. Loh, iya. Memang kalau bapaknya masih hidup minta warisan, kurang ajar loh katanya. Jadi bapaknya udah tua nih, ya. Aduh, saya disuruh ikut Tuhan Yesus nih. Bentar lagi Tuhan, bentar lagi. Nguburkan bapakku dulu. Bisa jadi begitu, saudara. Ya. Nah, kan Tuhan yang tahu, ya. Makanya Tuhan bilang, dialah yang mati, kuburkan yang mati. Kalau dia merespon, oke Tuhan, saya ikut engkau, tinggalkan. Bapaknya walaupun udah tua, mau mati, dia tinggalkan. Nanti yang menguburkan mungkin saudaranya, adiknya, atau keluarganya yang lain. Dia udah nggak peduli itu. Tadi apa? Yang pertama poinnya, orang yang terikat kepada segala sesuatu tidak bisa bermisi. Tuhan Yesus tidak terikat, nggak punya rumah, nggak punya sesuatu yang memberatkan dia. Kemanapun dia pergi, tinggal jalan kaki pergi. Enggak, aduh rumah saya bagus nih, dikunci dulu, digembok dulu. Aduh, saya punya harta nih, gimana kalau saya pergi jauh ya? Tuhan Yesus tidak terikat oleh apapun, tetapi Tuhan Yesus terikat kepada Bapaknya di sorga. Jadi kemanapun Bapa menghendaki Tuhan Yesus lakukan ini, lakukan itu, Tuhan Yesus selalu mengikuti kehendak Bapa. Nah,
sama kayak kita mengikuti kehendak Kristus. Kalau Tuhan Yesus mengatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, saudara harus punya tekad yang bulat, tidak ada sesuatu pun yang menjadi rintangan, halangan. Halangan. Sekarang tadi udah dipikirkan belum yang tadi saya tanya? Tadi saya nanya begini, apa yang menyebabkan saudara tidak mau menjadi penjala manusia? Coba, apa yang menghalangi? Ada yang mau jawab? Jujur nggak apa-apa, jujur lah. Ada? Apa yang menghalangi, merintangi saudara untuk menjadi penjala manusia? Apa? Ada? Pasti ada. Karena kalau nggak ada, saya mau Pak menjadi penjala manusia, dipakai Tuhan. Nah itu berarti nggak ada beban, nggak ada halangan, nggak ada ikatan-ikatan lain, langsung, ya banyak. Daftarnya banyak. Sebutin satu-satu. Oh. Bisa nggak disingkirkan satu-satu? Disingkirkan satu-satu. Saking banyak. Kan kalau menjadi penjala manusia itu kan seperti yang dibaca tadi bahwa kita harus siap di mana-mana tuh. Iya. Dan kan kita kan masih banyak kok, masih banyak yang harus dicoba, masih punya orang tua. Masih punya orang tua itu katanya. Di apa? Masih punya orang tua. Masih punya orang tua. Iya, yang ini juga masih punya orang tua. Izinkan saya menguburkan bapak saya dulu. Selama bapaknya belum mati, mah nanti Tuhan, nanti, ya. Selama bapaknya belum mati loh, nanti Tuhan. Saya ini nunggu bapak. Nunggu warisan. Nunggu bapak terus. Besok masih hidup. Masih hidup. Belum pergi-pergi. Kata Tuhan Yesus, pergi kamu. Itu jangan baca ayatnya, ya. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Artinya memberitakan kerajaan Allah itu sesuatu yang penting, yang mendesak. Keburu jiwa-jiwa mati tidak dengar Injil, mendesak. Sedangkan ini nungguin yang mati, belum mati-mati. Di sana udah yang mati tanpa dengar Injil. Di mana-mana ada yang mati nggak dengar Injil karena kurang yang memberitakan atau nggak ada yang mau, memberitakan. Nah, gimana? Saya mau bertahan Pak. Ini bapakku. Mudah-mudahan ya pikiran saudara itu terbuka ya, Tuhan jamah ya, sehingga punya pola pikir yang berbeda. Dulu saya waktu muda begitu. Atau mereka baru ngerti sekarang, bisa jadi. Nggak apa-apa. Kalau saudara baru ngerti sekarang, nggak apa-apa. Kalau saudara mau bertanya, boleh di sini atau secara pribadi ke saya, boleh. Pak, saya mau diskusi Pak. 4 mata boleh, atau datang berdua jadi 6 mata Pak, boleh ya. Apa sih yang menjadi cita-cita saudara, rintangan, halangan atau apa? Atau memang saudara tidak mau ya, saya tidak mau dipakai Tuhan Pak, ya udah. Kalau sudah begitu jawabannya mah nggak ada solusi, dan nggak mau, namanya juga nggak mau. Tetapi beda lagi kalau saya mau Pak, tetapi ya Pak, saya memikirkan ini, hambatan saya ini, tantangan saya ini, nggak apa-apa, diskusi sama saya, ya. Sebagai orang yang
belajar firman Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Nah, nanti kita bicarakan bagaimana pandangan firman Tuhan, seperti apa, ya. Apa yang menjadi halangan rintangan atau yang mengkhawatirkan, yang membuat saudara takut. Karena saya pernah mengalami itu, karena saya juga pernah semuda saudara. Ketika saya memutuskan, saya mau dipakai Tuhan, menjadi pemberita Injil, menjadi penjala manusia, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Saya pernah mengalami itu. Pergumulan. Karena saya hidup di dunia ini tidak sendiri. Dan saya bukan keluar dari batu, tetapi ada keluarga, ada segala macam, ya. Kemudian kan ketika dipikirkan, ya, digumulkan, didoakan, ketika tekad saya bulat, ya, saya abaikan semua. Waktu itu saya lagi bekerja, ya, memimpin, ya seperti manajer begitulah, ya, membawahi karyawan-karyawan. Saya berhenti, saya tinggalkan. Nah, itu gampang nggak? Ya enggak gampang. Dan banyak lagi kalau saudara mau melihat kesaksian-kesaksian. Ada orang yang sedang sukses-suksesnya jadi pengusaha, ya. Dia buang semua hartanya. Bukan ditinggalkan, saudara. Dia jual. Dia bagikan ke orang-orang. Jadi miskin. Sudah miskin, jadi misionaris. Ada, saudara. Gampang nggak? Enggak. Orang-orang sekitarnya, apalagi keluarganya, mengecam dia nggak? Mengecam. Bodohnya minta ampun. Nah, itu kan. Tetapi bagi dia tidak. Karena dia memilih yang terbaik. Nah, seperti itu, saudara, ya. Jadi kalau saudara mau syarat-syaratnya seperti tadi, ya, tidak ada ikatan dengan apapun yang bisa menjadi penghalang untuk bermisi. Yang kedua, saudara harus melupakan masa lalu, ya. Artinya tuh beritakanlah Injil di mana-mana. Artinya tuh saudara memilih yang terpenting, ya, memilih yang terpenting. Menjadi pemberita Injil itu menghidupkan orang-orang yang ketika percaya Yesus jadi selamat. Nah, itu penting, ya. Kalau saudara seumur hidup hanya hidup di sekitar kepentingan saudara, keluarga, sanak famili, pekerjaan, bagaimana membangun rumah tangga dan sebagainya, ya itu mah biasa, semua orang juga di dunia begitu. Tetapi kalau mau menjadi alat di tangan Tuhan, menjala manusia, nah itu baru keputusan yang penting. Dan kalau menurut saya itu yang mulia. Kemudian yang terakhir, saudara. Dan seorang lain lagi berkata, ada satu lagi, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu, yang kenoling tadi, dengan keluargaku. Atau kalau mandi ke seko dulu toh, pamitan. Kalau balik lagi begitu ke seko, ketemu keluarga nih. Ya, saya mau ikut Tuhan Yesus. Kamu di sini aja nih, saya punya yang menarik. Apa? Lihat sana sini ketemu teman, SD, teman-teman SD. Wah, tersobat karib toh. Lama-lama ya, karena banyak yang menarik, ya. Lupa. Itu tadi lagi pamitan terus balik lagi
Tuhan Yesus nggak jadi. Bisa seperti itu, ya, bisa seperti itu. Jadi Tuhan Yesus menjawab apa coba? Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Enggak layak. Karena dia masih istilahnya ada memori-memori masa lalu. Masih ada nostalgia masa lalu yang bisa menjadi tidak sepenuh hati. Tidak sepenuh hati. Adakah yang mau menjadi penjala manusia? Anak-anak muda? Nanti Pak, kalau saya udah umur 60. Jangan ya. Saudara tidak tahu umur saudara berapa. Ada nggak yang mau menjadi penjala manusia? Ada nggak yang mau menyusul Wilda? Nanti saya antar ke Jogja. Ke kota Gudeg. Kalau mau, saudara. Kalau menurut saudara ya, saya kan kurang dekat dibanding saudara sama Wilda. Ada yang dekat sama Wilda? Dekat. Semua dekatnya. Kalau menurut saudara, Wilda banyak nggak rintangannya? Banyak. Kenapa dia bisa pergi? Kenapa dia bisa pergi? Karena pilihannya, Pak. Nah, Karena pilihannya. Ya. pilihannya. Betul. Betul. Pilihan yang dieksekusi. Buat apa milih tapi nggak melangkah? Misalnya ya, di situ ada banyak macam-macam minuman. Saya mau minuman yang warna merah tuh, tapi diam aja di sini. Diam aja di sini. Minum nggak? Orang tersebut minum nggak? Misalnya saya, lihat ada meja di situ banyak minuman, ditawarkan. Saya milih yang merah, saya mau yang merah. Tapi saya diam aja di sini. Saya akan minum itu nggak? Tidak minum, Pak. Tidak minum. Nah iya, makanya. Tapi saya udah milih loh, yang merah. Milih itu harus dieksekusi. Saya melangkah, saya ambil minuman warna merah itu, saya minum. Baru itu jadi kenyataan. Kalau saudara memilih, harus dieksekusi, dilakukan begitu. Nah, Wilda sudah memilih betul, oke. Tapi dia melangkah, melangkah. Jadi kenyataan. Sekarang dia sedang diperlengkapi untuk menjadi penjala manusia. Syarat bermisi menjala manusia atau mengikut Yesus itu tadi ya. Tidak ada ikatan penghalang, maka saudara akan berjalan dengan tegap. Dan mengerti yang terpenting dalam hidup ini ya. Bukan menguburkan orang mati yang penting, menghidupkan yang mati itu yang terpenting. Yang ketiga, jangan ada sisa-sisa yang menghalangi seperti kesukaan lama, mungkin teman lama, kampung halaman atau apapun. Nah itu saudara setengah hati ya. Jadi Tuhan Yesus menjawab, barang siapa mau membajak, siap nih membajak, tapi noleh ke belakang, tidak layak, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kalau sudah maju ke depan, ya ke depan, tidak menoleh ke belakang. Kalau enggak akan baik.
Nah itu. Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya. Apakah mengikuti Yesus itu harus menyangkal diri sendiri? Iya, itu syarat menjadi murid Kristus, menyangkal diri, memikul salib, ikut aku. Menyangkal diri sendiri itu seperti apa Pak? Menyangkal diri. Bagus Pak kalau saya buka langsung ayatnya. Ya boleh, Matius. 9 ayat 23. Matius. Lukas Pak. Oh Lukas 9 ayat 23. Lukas 9:23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Harus, itu kan syaratnya. Barang siapa mau mengikut aku, siapapun ya yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Apa maksudnya menyangkal dirinya? Menyangkal dirinya itu tidak lagi hidup untuk diri sendiri atau berdasarkan ego. Misalnya Oknil punya kepentingan diri sendiri atau punya kemauan sendiri. Nah itu harus menyangkal diri. Saya tidak sesuai ini. Apa yang saya mau lakukan, apa yang saya inginkan tidak sesuai dengan kemauan Kristus atau kehendak Tuhan. Saya harus menyangkal diri. Saya harus ikut maunya Tuhan. Itu menyangkal diri. Kalau Oknil punya musuh ya, Oknil pengennya balas nih. Bagaimanalah supaya dia juga merasakan sakitnya, dikecewakan atau disakiti, mau balas. Tuhan bilang jangan jahat, balas jahat. Ampuni. Itu menyangkal diri itu. Menyangkal diri. Saya tidak mau ikut kemauan saya ikut maunya Tuhan. Tuhan Yesus menyangkal diri ketika mengatakan, Bapak, kalau boleh cawan ini lalu dariku. Artinya Tuhan kalau bisa mah nggak mau mati di atas kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, tetapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Nah, Tuhan Yesus selalu patokannya kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Saya mau jadi orang sukses. Saya mau mengumpulkan begitu banyak harta di bumi ini. Tuhan Yesus datang, janganlah kumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkan. Oh itu mah kata Tuhan Yesus. Saya mah tetap mau ya silahkan ya. Berarti saudara sedang berjalan tidak seperti yang dikehendaki Tuhan. Tapi kan boleh Pak punya harta, boleh. Tetapi mengejar harta, cinta uang, nah itu yang bahaya. Menyangkal diri, apapun, dalam segala hal menyangkal diri, mengikut Yesus. Pikul salib. Pikul salib artinya apa? Apa saudara harus disalibkan lagi seperti Tuhan Yesus? Pikul salib apa coba? Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Sudah jawab. Siapa yang jawab? Rela menderita. Apa? Maunya kita harus siap menderita. Ya, menderita sampai selamanya sampai mati. Nah, jadi salib itu lambang penderitaan, lambang kematian, dua. Jangan cuma menderita aja, tapi kalau begitu mau dibunuh lari, menyangkal Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Nah, paradok itu sepertinya bertentangan. Masa kehilangan nyawa dapat nyawa,
Nah, maksud Tuhan Yesus itu kalau selama di dunia ini gara-gara mengikut Yesus, gara-gara nama Yesus dianiaya, dibunuh, dia tidak menyangkal Tuhan Yesus, nah dia selamat, masuk surga, kehidupan yang kekal. Tapi kalau gara-gara takut mati, menyangkal Tuhan, nah Tuhan juga akan menyangkal dia di hadapan Bapaknya. Seperti itu. Jadi barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Karena kapan saja kita bisa menderita, atau kapan saja kita mati karena nama Yesus. Kalau kita nih lagi ibadah di sini nih ya, tiba-tiba diserbu teroris ya, bom gitu meledak, mati toh. Gara-gara takut itu kita ibadah nggak? Gara-gara takut ya, masa nggak mau ibadah? Ini musim gereja dibom nih. Jadi, nah itu kan tidak rela mati demi imannya, ya seperti itu. Jadi memikul salib itu lambang penderitaan, bahkan kematian. Itu salib. Jadi kalau kita pandang salib, ya nih salib. Oh, Tuhan saya menderita di situ dan mati di situ. Itu lambang salib. Barang siapa mau mengikut aku, ya harus memikul salibnya. Bukan salib Tuhan Yesus, salib kita sendiri. Apa yang kita hadapi ketika mengikut Tuhan Yesus? Apakah kita dibenci keluarga, diusir, atau dikucilkan, tidak dibagi harta, warisan? Gara-gara kamu jadi Kristen, tidak dapat warisan, kamu tidak diakui anak lagi. Siap, walaupun orang tua kita sendiri yang ngomong begitu. Siap, saya pilih Tuhan Yesus. Tidak apa-apa, saya diusir, saya tidak diakui anak, saya tidak dibagi warisan, tidak apa-apa. Warisan saya nanti bersama Kristus. Nah itu namanya iman. Dia pilih. Di dunia ini pilihan, saudara. Ya, pilihan. Saudara mau kuliah jadi arsitek, atau saudara mau kuliah jadi penjala manusia. Wilda sekarang sedang kuliah, ya. Ujungnya apa? Melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau saudara dokter, kuliah kedokteran, nantinya jadi apa? Jadi dokter, ngerawat pasien, nyembuhin pasien. Bagus nggak? Bagus. Tapi kalau pasien itu mati dalam dosanya, ya udah binasa. Tapi kalau kita merawat pasien dosa dan itu mau bertobat, percaya Yesus, dia akan bukan selamat di dunia ini saja, di kekekalan orang ini selamat. Penting mana coba? Saudara menjadi dermawan, ya, punya harta banyak, jadi dermawan, bagi-bagi sembako, yang miskin ditolong, jadi sehat, kuat, berkecukupan. Bagus nggak? Bagus. Penting nggak? Penting. Orang itu jadi ditolong. Tapi kalau orang itu tidak pernah dengar Injil, tidak pernah tahu siapa Yesus, mati, binasa karena dosa-dosanya. Tapi kalau saudara beritakan Injil, walaupun saudara tidak bisa bagi-bagi sembako, tapi kalau saudara bisa beritakan Injil, saudara punya kasih Kristus, menjala manusia itu memberitakan Injil, meyakinkan orang tersebut jalan keselamatan. Saudara akan menolong itu sampai kekekalan. Kekekalan dia akan selamat kalau dia mau percaya Yesus. Jadi kebutuhan mendesak. Tuhan mencari orang-orang yang mau menjadi penjala manusia, pemberita Injil, mau menjadi pengikut dia, bermisi bagi dia. Karena tadi sudah dibacakan, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Cuman itu. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan ingin mendirikan kerajaannya sendiri, bukan ingin membuat perusahaan yang besar, atau bukan ingin menjadi seorang jenderal yang punya prajurit banyak.
bukan ingin menjadi raja dunia ini, tetapi kerajaan Allah. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oke, yang menyangkal diri udah ngerti ya? Apalagi yang supaya banyak, ngertinya supaya banyak. Menyangkal diri. Menyangkal diri itu menggeser keakuan kita dan mempersilahkan Tuhan Yesus menjadi pusat hidup kita. Itu menyangkal diri. Kalau Tuhan Yesus menjadi pusat hidup saudara, berarti saudara itu menyangkal diri. Karena manusia itu egois. Manusia itu cuman pengennya kepentingan diri sendiri. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau begini. Tuhan nyuruh ini. Nggak mau. Tuhan maunya begini, saya maunya begini. Nggak maulah. Nah, itu tidak menyangkal diri, itu mengikuti diri sendiri, ego. Ada orang yang tidak mau mengikuti Tuhan, ya, dia sampai mati tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti dia. Sudah saya injili, beritakan firman Tuhan, saya sudah tahu ayat itu. Saya sudah tahu ayat itu. Ayat yang mana? Kalau kamu tidak mengampuni, Bapakmu yang di surga juga tidak mengampuni. Sepertinya dia mengatakan, diam, gitu. Diam, saya tidak diampuni juga. Saya tidak bisa mengampuni. Nah, ini orang-orang yang tidak bisa menyangkal diri atau tidak mau tunduk kepada Kristus. Egonya yang menonjol. Saya tidak bisa seperti itu. Saya begitu sakit hati, katanya. Nah, padahal di dalam Kristus Tuhan mengajarkan kasih, pengampunan, kemurahan hati. Itu hanya bisa mungkin kalau kita menyangkal diri, mau pikul salib. Sakit hati nggak sakit, tetapi saya menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan adil. Saya mau ikut Tuhan. Tuhan dipukul, diludahi, tidak membalas. Oke, saya juga mau mengikuti jejaknya. Menyangkal diri. Kalau saudara selalu menonjolkan atau mengutamakan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, itu artinya saudara belum menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan. Gampang nggak? Nggak gampang. Makanya harus menyangkal diri, pikul salib itu hari lepas hari terus. Kalau belum bisa, datang kepada Tuhan. Tuhan, saya belum mampu. Tadi saya lakukan ini lagi. Ampuni saya Tuhan. Ajar saya, teguhkan hati saya, tolong saya, supaya saya bisa menjadi pengikut-Mu yang sejati. Begitu. Ada pertanyaan? Jangan-jangan ngerti semua loh. Bagus kalau ngerti semua. Yang paling susah kalau nggak ngerti. Nah, susah ya. Ada mau tanya nggak? Jangan ngeliatin jam terus. Ya, memang saya kalau ngomong lama ya, tapi saking pengen gimana ya supaya saudara mengerti pikiran-pikiran Kristus begitu. Kristus mau menangkap saudara. Saudara mau nggak ditangkap Kristus? Rasul Paulus tuh ditangkap Kristus. Jadi begitu tuh. Menderita, dilempari batu, gara-gara beritakan Injil terus. Tidak kapok-kapok. Akhir hidupnya seperti apa Rasul Paulus? Mati. Ada yang tahu? Penggal. Hah? Akhir hidup Rasul Paulus
Nah, kata oh, coba kalau dari mata dunia ya, kehidupan seperti apa itu Pak? Coba, nggak ada kesenangan, boro-boro butuh hiburan, refreshing. Saya pulang dulu ya, refreshing. Rasul Paulus sebentar-sebentar digebugin, sebentar-sebentar dilempari batu. Murid-muridnya datang, ya udah mati nih, diperiksa, oh masih ada napasnya, ya dibawa, ditolong, hidup lagi. Hidup lagi itu bukan refreshing lah, pulang dulu, pelukan sama teletabis, enggak, Injili lagi, beritakan Injil lagi. Rasul Paulus ya tulis surat. Ini yang kita baca itu kumpulan tulisan-tulisan Rasul Paulus. Bikin tenda, jual, dapat uang, tolong jemaat yang miskin, yang kurang. Itu Rasul Paulus. Coba. Jadi kalau dari mata dunia ya, kehidupan apa itu? Bisa dikatakan hebat, bisa dikatakan sukses, berhasil menurut mata dunia. Nah, mungkin orang-orang dunia mah begini nih, ketemu Paulus. Tapi di balik kemuliaan Tuhan Yesus, bukan satu lagi, Tuhan Yesus. Melihat Rasul Paulus itu, saudara mau pilih mana? Mau jadi sukses di dunia ini atau kemuliaan di surga? Pilihan di tangan saudara. Bila sudah melangkah, kita doakan terus supaya dia tidak kandas di tengah jalan. Ya, amin. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah begitu panjang lebar diberitakan. Biarlah kami tidak merasa menyesal mendengar firman Tuhan itu, tetapi sebaliknya kami dikuatkan, didorong, dibangun semangat kami, dibukakan pengertian kami, pikiran kami, supaya kami mengerti kehendak-kehendak Allah. Apa sih yang dimaui Tuhan Yesus bagi setiap kami yang sudah diselamatkan? Tuhan, mari Tuhan tolong buka setiap hati kami Tuhan, supaya kami bisa melihat terang yang daripada-Mu, sehingga kami ketika hidup di dunia ini tidak menyia-nyiakan waktu kami untuk hal yang sia-sia, tetapi kami boleh memilih yang terbaik, yang terindah, yang termulia seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan yang berbicara kepada setiap kami masing-masing. Setiap kami punya panggilan yang berbeda, tetapi hal yang sama yang Tuhan inginkan, supaya hidup kita memuliakan Dia dan melakukan segala kehendak Bapa. Biarlah setiap kami dicerahkan, khususnya muda-mudi yang masih usia muda ini, supaya mereka bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami, hidup kami, aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.